Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai The Legal Foundation of Conservation Biology atau dasar hukum biologi konservasi. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya Mina Maharut Faiko, Muhammad Irfan, dan Nadia Rahmawati. Baik, yang pertama yaitu membahas mengenai Law and Policy as a Framework for Conservation atau hukum dan kebijakan sebagai kerangka untuk konservasi. Yang pertama yaitu Nexus between Conservation Science and Policy. Biologi atau hubungan antara ilmu konservasi dan kebijakan. Biologi konservasi adalah disiplin ilmu yang diberdayakan secara hukum, yaitu mewakili komunitas ilmiah yang telah menerima insentif dan penguatan hukum, politik, dan budaya untuk mencapai tujuannya. Bahkan, beberapa orang menyebut biologi konservasi adalah ilmu regulasi. Tujuan biologi konservasi termasuk pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan spesies yang terancam punah, serta konservasi dan pengelolaan ekosistem, semakin ditetapkan dan dimungkinkan oleh undang-undang. Faktanya, keberhasilan awal dan vitalitas biologi konservasi sebagian besar bergantung pada pemberdayaan dan dukungan hukum. Nah, ilmu regulasi di sini adalah bahwa untuk berupaya mengembangkan standar ilmiah yang dapat diterapkan pada regulasi, kriteria, dan kemudian mengembangkan strategi manajemen untuk memenuhi standar tersebut. Nah, di mana fenomena ini tidak hanya berbicara pada nilai sosial yang kuat yang didukung dan dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga pada hubungan erat antara ilmu konservasi dan kebijakan publik. Nah, sains yang baik dan data empiris yang menyertainya diperlukan, di mana tujuan dari membendung kepunahan spesies dan degradasi ekosistem. Biologi konservasi sebagai disiplin ilmu menegaskan bahwa ilmuwan dapat dan harus mempengaruhi kebijakan lingkungan. Beberapa bahkan menyarankan yang mengidentifikasi sebagai ahli biologi konservasi menyeratkan bahwa kita memiliki kewajiban etis untuk memberi pembuat keputusan pengetahuan yang menjelaskan dan rekomendasi perspektif. Nah, selanjutnya ini mengenai bagan. Nah, ini mengenai bagan atau kotak informasi mengenai keterlibatan dengan hukum dan kebijakan. Nah, di mana di sini pada gambar yang paling atas ini merupakan kriteria untuk menemukan peran ilmu dalam kebijakan dan politik. Kemudian in the discussion konteks karakteristik atau apa konteks keputusan dicirikan oleh kedua nilai konsensus, dan itu ada yes dan juga no, di mana ada terhubung dengan kebijakan dan ruang-ruang pilihan. Tuh. Kemudian pada tahun 1863, National Academy of Science disewa oleh Kongres Amerika Serikat sebagai organisasi swasta non-pemerintah untuk bertindak sebagai badan penasehat bagi pemerintah dan bangsa tentang masalah-masalah ilmiah dan teknologi, atau National Academies 2019. Organisasi ini dan organisasi nasional lainnya yang setara seperti Perkumpulan Kerajaan di Persemakmuran Bangsa-Bangsa menyediakan satu tempat formal bagi para ilmuwan, di mana saat mereka meninjau penelitian tentang topik tertentu dan menyusun kertas putih tentang masalah kebijakan yang menjadi minat khusus. Namun ada banyak cara informasi lainnya untuk komunikasi sains juga, termasuk periode komentar publik untuk kebijakan baru yang diusulkan dan keterlibatan sipil secara lebih luas. Nah, yang kedua yaitu defining term legal frameworks and links to policy atau kerangka hukum dan kaitannya dengan kebijakan. Nah, secara global ada ribuan undang-undang lingkungan dan kebijakan terkait yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Secara umum, hukum lingkungan berakar pada 3 kerangka konseptual, yaitu hak etis, kepentingan utilitarian, dan distribusi resiko yang adil. Hukum paling awal yang membahas penggunaan atau perawatan tanaman dan hewan berakar pada konsep hak etis. Dalam
tradisi hukum Romawi, Cina, dan Yahudi kuno, hewan dan dalam beberapa kasus bahkan tanah itu sendiri dilindungi dari bentuk penganiayaan dan penganiayaan tertentu. Nah, kemudian meskipun maksud dari undang-undang tersebut khususnya terhadap hewan tidak ditujukan konservasi seperti yang kita pahami saat ini, tapi lebih mengarah pada pemberian keadilan tradisi ini yang membangun dasar untuk memperlakukan makhluk dan ekosistem dan manusia sebagai subjek moral. Kemudian, kategori kedua dari hukum adalah larangan penggunaan tumbuhan atau hewan yang ditemukan di properti pribadi, terutama jika properti itu milik bangsawan. Dalam beberapa hal, undang-undang ini juga berkaitan dengan hak, khususnya hak milik, dan yang dilindungi adalah hak pemilik tanah untuk menikmati lingkungan yang sehat, produktif, atau indah secara estetika. Nah, dalam pemerintahan dalam pemerintahan demokratis seperti Amerika Serikat, hukum didasarkan pada konstitusi, dokumen sentral yang menguraikan hak-hak dasar dan hukum dasar, dan dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan khusus. Nah, kemudian pada tingkat pemerintahan manapun, proses pembuatan kebijakan itu rumit dan mencakup berbagai nilai, pemangku kepentingan, dan sumber informasi saat pembuat keputusan mencoba untuk memilih tindakan yang pasti di antara berbagai alternatif. Nah, di sini dalam demokrasi hukum itu bermula dari isu-isu yang mendapat perhatian politisi dan birokrat pemerintah. Namun, persoalan tidak menjadi hukum dan undang-undang tidak diterjemahkan menjadi kebijakan tanpa pemeriksaan dan pengembangan yang panjang oleh semua pihak yang berkepentingan, karena salah satu fungsi hukum yang utama adalah memberikan kerangka untuk norma-norma sosial. Nah, selanjutnya yaitu mengenai Foundational Conservation Law in the United States atau hukum konservasi dasar di Amerika Serikat. Nah, meskipun undang-undang yang mengenai masalah konservasi itu beragam, yang paling kuat dan efektif di antara berbagai hukum itu penting dari karakteristik yang sekarang umum dalam sifat lingkungan, termasuk pesan-pesan masing-masing negara di seluruh dunia. Berbagi potensi inspiratif dan berpikiran maju, menarik minat para ilmuwan karena pertumbuhan, pengaruh, kemampuan. Banyak undang-undang berlaku untuk topik yang menjadi perhatian konservasi, seperti tentang kehutanan, tanah, air, ikan, dan satwa liar, pertanian, dan undang-undang sumber. Nah, kemudian di US National Environment Policy Act NEPA atau Nah, pada tahun 1966, Profesor Bidang Publik Universitas India Amerika Serikat yaitu mengenai Kongres. Nah, di mana dalam NEPA tertulis bahwa Jadwal Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1969. Akhirnya, NEPA memperkenalkan penilaian lingkungan sebagai sarana untuk memandu pengambilan keputusan administratif. Itu. Selanjutnya yaitu mengenai NEPA Environmental Impact Assessment Process. Analisis mengenai dampak lingkungan NEPA. Di bawah NEPA, tindakan federal terjadi di tanah federal atau diberlakukan jika suatu kegiatan yang diusulkan memerlukan izin badan federal. Sebagian besar didanai oleh uang federal atau jika badan federal memiliki kendala yang cukup atau tanggung jawab atas suatu proyek untuk mempengaruhi hasil proyek. Salah satu dari situasi ini merupakan pengait federal yang mengaitkan proses NEPA, di mana semua agen federal harus mematuhi NEPA. Gitu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan dari NEPA. Hampir 5 dekade sejak NEPA menjadi undang-undang di Amerika Serikat, analis kebijakan Richard Alderf memberikan kunci untuk memahami NEPA.
dampak yang sangat besar terhadap kebijakan lingkungan nasional dengan mencatat hal itu. Dan sejak NEPA, analisis lembaga tentang dampak dan alternatif ditambah dengan komentar publik sering mengarahkan lembaga untuk mendesain ulang proyek mereka dengan cara yang tidak terlalu merusak lingkungan. NEPA juga telah mengubah kebijakan lingkungan dan konservasi Amerika Serikat menjadi arena partisipasi publik, bukan sekedar ekspresi perwakilan yang terpilih. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai adoption of NEPA in other countries atau adopsi NEPA di berbagai negara lain. Pada saat ini, NEPA telah ditiru oleh lebih dari 80 negara di seluruh dunia dan berfungsi sebagai model untuk penilaian dampak lingkungan AMDAL untuk lembaga global seperti Bank Dunia. Beberapa negara pertama yang mengadopsi kebijakan dampak lingkungan serupa pada tahun 1970-an adalah Australia, di mana kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan atau undang-undang perlindungan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai historical origin and content atau asal dan isi historisnya, di mana ini strategi konservasi spesies terkuat dan terlengkap, menegaskan nilai keanekaragaman hayati dan tindakan yang diizinkan di bawah NESA telah berkontribusi pada kelangsungan banyak spesies yang terancam punah dan bahkan pemulihan total beberapa spesies seperti elang botak. Kemudian yaitu mengenai species listing and delisting process under the ESA atau proses pencatatan dan penghapusan spesies di bawah ESA. ESA memberikan tanggung jawab kepada USVS dan NMVS untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah dan mengusulkan spesies ini untuk dilindungi melalui daftar atau proses. Namun, pencatatan sebenarnya biasanya dilakukan melalui konsultasi antar lembaga sebagaimana ditemukan dalam bagian 7 undang-undang karena ESA memberikan wewenang. Kemudian yaitu mengenai controversial the case of degree of fault atau pengakuan kontekstual, di mana tuntutan hukum dapat digunakan untuk menantang keputusan pencatatan dan berdasarkan ESA, di mana faktanya populasi yang awalnya berjumlah ratusan ribu telah berkurang menjadi beberapa ratus individu yang terletak di Minnesota Utara dan Taman Nasional berkat perlindungan yang diberikan sebagai spesies yang terdaftar, termasuk reintroduksi populasi Kanada, populasi serigala abu-abu yang telah pulih kembali. Nah, kemudian mengenai selanjutnya critical habit designs for less species atau penunjukan habitat penting untuk yang terdapat jenis, di mana dalam mengolah spesies yang terancam punah atau terancam, USVS atau NMVS harus mengidentifikasi dan melindungi suatu spesies atau habitat kritis, di mana ESA ini mendefinisikan habitat kritis sebagai wilayah geografis tertentu yang berisi ciri-ciri penting untuk konservasi spesies yang terancam punah atau terancam dan yang mungkin memerlukan pengelolaan dan perlindungan khusus. Selanjutnya yaitu preventing threat through habitat conservation planning. Perjuangan yang timbul dari konflik kepentingan antara individu swasta dan upaya untuk konservasi telah berulang kali menyebabkan apa yang disebut mantan menteri dalam negeri, di mana habitat kritis dengan lebih baik tidak berbuat banyak untuk mengembangkan gagasan menyelamatkan spesies yang terancam punah yang telah menjadi subjek pengelolaan yang intens spesies melalui pelestarian habitat. Nah, selanjutnya kekuatan dan kelemahan ESA. Nah, di mana negaskan bahwa spesies memiliki nilai intrinsik dan pengadilan telah menafsirkan undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada spesies apapun yang terdaftar yang terancam punah atau yang terancam. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Nah baik, materi selanjutnya ada International Conservation Law atau Hukum Konservasi Internasional. Nah, materi pertama ada Understanding Key Terms atau memahami istilah utama. Konservasi saat ini adalah upaya internasional yang melibatkan semua negara modern dengan tingkat yang berbeda-beda. Meskipun hukum konservasi internasional dalam beberapa kasus secara implisit mengakui nilai intrinsik spesies dan habitat yang dilestarikannya. Hal ini terutama didorong oleh kepentingan utilitarian dan pemerataan resiko. Biasanya dalam bentuk saling ketergantungan internasional yang meningkat dan perhatian terhadap kesetaraan antar generasi.
agen utama yang menjadi perantara inisiatif konservasi internasional dan perjanjian multinasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, di dalam PBB ini ada program lingkungannya atau UNEP. Nah, sebagian besar melalui dorongan UNEP dan program lingkungan PBB lainnya, negara bangsa telah menandatangani lebih dari 325 perjanjian, konvensi, dan perjanjian yang berfokus pada konservasi internasional selama 40 tahun terakhir. Nah, upaya modern dalam hukum konservasi internasional muncul dari satu atau lebih sumber. Nah, yang pertama ada perjanjian bilateral atau multilateral antar negara. Kedua, tindakan mengikat organisasi internasional. Ketiga, aturan hukum kebiasaan internasional. Keempat, penilaian pengadilan atau tribunal internasional. Nah, sebagian besar perjanjian lingkungan bilateral atau antara kedua negara dan multilateral atau antara ketiga atau lebih negara berbentuk perjanjian. Titik awal untuk menentukan apa yang merupakan perjanjian internasional adalah Konvensi Wina pada tahun 1969 tentang hukum perjanjian, dengan banyak ketentuannya yang dianggap mengikat semua negara. Konvensi Wina ini menetapkan perjanjian sebagai sebuah perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dengan apapun sebutan khususnya. Sebagian besar instrumen internasional mengenai perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan diberikan sebutan oleh PBB. Nah, salah satu contoh yang menonjol adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC tahun 1992. Protokol adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang dimasukkan di bawah otoritas spesifik perjanjian. Nah, ini mengandung spesifik kewajiban substansif untuk mengimplementasikan teks yang lebih umum dalam kerangka konvensi melalui apa yang sering disebut dengan pendekatan kerangka kerja protokol. Nah, UNEP dan program PBB lainnya seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP secara langsung telah mendorong pengembangan organisasi internasional baru dan mendorong prioritas konservasi global. Pekerjaan ini juga mengarah pada pengembangan perjanjian konservasi internasional di antara negara-negara di kawasan yang sama, yang berfungsi sebagai katalisator untuk tindakan regional yang lebih terkoordinasi untuk konservasi lingkungan. Misalnya, Konvensi Karpatian, sebuah perjanjian subregional di 7 negara Eropa di dalam pegunungan Karpatian, memberikan visi bersama untuk perlindungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Selama 2 dekade pertama keberadaannya, upaya PBB semacam ini sering dilakukan ad hoc dan sebagian besar tidak terkoordinasi. Titik balik dalam konservasi internasional pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Global di Stockholm, Swedia, yang lebih dikenal dengan Konferensi Stockholm. Nah, baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai Stockholm atau permulaan modern hukum konservasi internasional. Sebagian besar sarjana hukum internasional saat ini menandai dimulainya hukum lingkungan dan konservasi yang terkoordinasi dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Tujuan yang diungkapkan dari konferensi ini adalah untuk memberikan kerangka di mana PBB dapat secara komprehensif menilai masalah lingkungan manusia dan menempatkan fokus pemerintah nasional dan publik pada masalah tersebut. Nah, pencapaian yang paling signifikan adalah produksi deklarasi tentang lingkungan manusia, sebuah dokumen yang berisi 26 prinsip dan 109 rekomendasi terkait dengan perlindungan dan konservasi lingkungan. Nah, Stockholm PBB menciptakan badan lingkungan khusus pertamanya, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebutkan ini yaitu UNEP yang diberi tanggung jawab untuk
membuat konvensi internasional baru untuk mendorong konservasi dan melindungi lingkungan, serta untuk penegakannya. Nah, konferensi ini menjadi penting karena PBB terlibat dalam konservasi dunia secara komprehensif dan sistematis, sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya. Nah, UNEP menjadikan masalah lingkungan dan program sebagian permanen dari agenda PBB. Untuk pertama kalinya, sebuah lembaga global membuat serangkaian program global yang dirancang untuk menangani masalah lingkungan dan konservasi. Meskipun negara-negara di bagian selatan dunia tidak memainkan peran utama dalam mendirikan lembaga ini. Fakta besar bahwa markas besar UNEP ini berlokasi di Nairobi, Kenya, berkontribusi kuat di dalamnya sehingga dianggap sebagai lembaga yang lebih sah di pihak negara-negara berkembang. Nah, pembentukan UNEP ini berdampak hampir langsung pada konservasi dunia. Pada tahun 1973, hanya 1 tahun setelah Stockholm, Dewan Pengurus UNEP menyatakan laut regional sebagai prioritas konservasi yang penting. Penekanan ini mengarah langsung pada pengembangan Konvensi Barcelona tahun 1976 untuk perlindungan Laut Mediterania terhadap polusi. Sebuah perjanjian yang dikembangkan oleh negara-negara Mediterania yang berusaha untuk mengurangi polusi dan melestarikan spesies laut asli Mediterania. Nah, selain konvensi dan protokol regional, Konvensi Montego Bay pada tahun 1982 yang dikembangkan dalam kaitannya dengan konferensi PBB ketiga tentang hukum laut juga membahas masalah-masalah utama konservasi laut di seluruh dunia. Dengan berkembangnya konvensi tersebut, tren yang paling penting adalah pergeseran dan pendekatan berorientasi penggunaan ke pendekatan sumber daya. Pendekatan ini berorientasi penggunaan menekankan navigasi dan penangkapan ikan. Pendekatan berorientasi sumber daya menekankan pembangunan berkelanjutan dan permanen sumber daya laut dengan fokus pada mendefinisikan dan menegakkan standar perlindungan, konservasi, pengelolaan, dan pembangunan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada perlindungan spesies langka atau Konvensi Perdagangan Internasional pada spesies flora dan fauna liar yang terancam punah. Meskipun program perjanjian dan konvensi yang dikembangkan dari Konferensi Stockholm sangat penting bagi konservasi dunia, sebagian besar tidak secara langsung menangani masalah spesies yang terancam punah atau pelestarian keanekaragaman hayati dunia. Salah satu perjanjian internasional terpenting tentang masalah ini yaitu The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau CITES yang muncul dari upaya gabungan International Union for the Conservation of Nature atau IUCN dan UNEP. Nah, CITES adalah salah satu perjanjian konservasi internasional terpenting yang beroperasi saat ini karena secara khusus mengatur atau melarang perdagangan komersial spesies atau produk yang terancam punah secara global. Nah, sebagian besar perdagangan satwa liar terjadi di tingkat lokal dan nasional, tetapi volume besar perdagangan internasional juga terjadi setiap tahun. Nah, asal mula CITES ini dimulai pada tahun 1950 dengan dana kecil dari United Nations Educational, Scientific, dan Organisasi Kebudayaan atau UNESCO ke Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam. Nah, inti dari perjanjian CITES ini kemudian dijelaskan melalui 3 lampiran yang mencantumkan 3 kategori spesies yang diatur dalam ketentuan perjanjian tersebut. Lampiran pertama mencantumkan spesies yang terancam punah dan rentan terhadap perdagangan yang ada atau potensial. Perdagangan komersial spesies Appendix 1 dilarang dan izin dari negara pengimpor dan pengekspor harus diperoleh bahkan untuk transportasi non-komersial. Spesies Appendix 2 adalah spesies yang terancam oleh volume perdagangan yang besar atau yang tidak dapat dibedakan dari spesies yang terancam punah. Nah, perdagangan yang melibatkan spesies dalam kategori ini membutuhkan izin dari negara pengekspor.
sebagian. Nah, lalu ada spesies appendix 3 tidak terancam punah secara global, tetapi dapat didaftar atas inisiatif masing-masing negara yang mencari kerjasama internasional untuk spesies tersebut. Nah, untuk spesies appendix 3, negara diminta untuk tidak mengizinkan impor spesies tanpa izin ekspor dari negara yang terdaftar. Lalu materi selanjutnya ada menggabungkan konservasi dan pembangunan di internasional kesepakatan. Pada bulan Juni 1992, pertemuan lingkungan global yang besar terjadi di Rio de Janeiro, Brasil, untuk mengintegrasikan upaya melindungi ekosistem planet dengan perkembangan ekonomi negara-negara miskin di dunia. Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan yang populer disebut sebagai KTT Rio atau KTT Bumi adalah konferensi formal delegasi pemerintah resmi. Bersamaan dengan itu, pertemuan besar organisasi non-pemerintah berkumpul untuk Global Forum, gabungan dari jaringan LSM, street show, pameran dagang, dan demonstrasi lingkungan. Hasil dari pertemuan ini adalah 5 dokumen lingkungan utama yang ditandatangani oleh sebagian besar atau dalam beberapa kasus semua negara yang berpartisipasi. Yang paling terkenal diantaranya adalah Deklarasi Rio, yang awalnya dipahami sebagai semacam piagam bumi yang berisi 27 prinsip untuk pembangunan berkelanjutan. Dokumen paling komprehensif yang ditandatangani pada KTT Rio adalah Mata Acara 21, sebuah rencana kerja yang menangani dimensi sosial dan ekonomi lingkungan dan pembangunan, konservasi dan pengelolaan sumber daya, dan cara pelaksanaannya. Mata Acara 21 ini strukturnya didasarkan pada masalah lingkungan dan konservasi utama, termasuk masalah desertifikasi, melindungi atmosfer, dan mengelola limbah beracun. Juga membahas masalah sosial dengan dimensi lingkungan seperti kemiskinan dan transfer teknologi. Secara keseluruhan, Agenda 21 ini mengedepankan isu lingkungan prioritas dan membaginya menjadi 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan prioritas untuk perlindungan lingkungan, yang termasuk perlindungan atmosfer dan perubahan iklim, perlindungan sumber daya lahan, penghentian deforestasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan sumber daya air tawar dan air asin. Yang kedua, masalah industri manusia dan teknologi yang menimbulkan ancaman khusus terhadap lingkungan, termasuk ancaman yang ditimbulkan dari bioteknologi, racun, limbah berbahaya, limbah pertanian. Nah, ini ada 8 tujuan pembangunan milenium pada tahun 2000 sampai 2015 berbeda dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tahun 2016 sampai 2030. Nah, tujuan ini pembangunan berkelanjutan masing-masing mencakup serangkaian spesifik target dengan indikator data yang dapat diukur untuk melacak kemajuan relatif terhadap setiap target. Lalu, hingga saat ini 197 negara telah meratifikasi konvensi ini dan telah mengajukan rencana tentang bagaimana mereka berencana untuk memerangi penggurunan di dalam perbatasan mereka sendiri. Para pihak baru-baru ini meluncurkan kerangka kerja strategis tahun 2018 sampai 2030 untuk mencapai netralitas degradasi lahan global untuk memulihkan produktivitas hamparan luas lahan terdegradasi dan meningkatkan mata pencaharian lebih dari 1,3 miliar orang. Dokumen paling komprehensif yang ditandatangani pada KTT Rio adalah Mata Acara 21 yang di sebuah 800 halaman yang disebut dengan rencana kerja. Nah, perjanjian lain yang dibuka untuk ditandatangani di Rio adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD yang membahas konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan bersama dengan pembagian keuntungan yang adil dan merata timbul dari penggunaan sumber daya genetik. Para penandatangan
Ini berjanji untuk mengembangkan rencana untuk melindungi habitat dan spesies, menyediakan dana dan teknologi untuk membangun atau membantu negara-negara berkembang memberikan perlindungan, memastikan akses komersial ke sumber daya hayati untuk pembangunan, berbagi pendapatan secara adil di antara sumber dan pengembang, menetapkan peraturan keselamatan, dan menerima tanggung jawab atas risiko terkait dengan perkembangan bioteknologi. Nah, materi selanjutnya ada proses pembuatan dan penegakan hukum konservasi internasional. Nah, jika hukum konservasi internasional hanya terdiri dari aturan netral nilai, elemen terpentingnya adalah hukum yang keras, konvensi dan perjanjian formal yang diadopsi oleh banyak negara dengan mekanisme eksplisit untuk penegakannya. Namun, perilaku aktual komunitas internasional modern telah menunjukkan semakin pentingnya hukum menang. Perjanjian tidak mengikat yang meskipun tidak memiliki alat penegakan resmi, yang pada akhirnya akan menentukan norma dan standar perilaku internasional. Realitas dari konsep ini dapat dilihat dari bagaimana hukum internasional tentang konservasi lingkungan benar-benar terbentuk. Nah, pada tahun 1977, UNEP membentuk kelompok kerja ahli hukum lingkungan yang rekomendasinya disahkan oleh Dewan Pengatur UNEP. Nah, pada tahun 1972 oleh Majelis Umum PBB, meskipun masing-masing negara tidak terikat secara hukum untuk menggunakan pedoman ini, banyak dari apa yang disebut dengan rekomendasi hukum lunak dari panel ahli dan sumber lain yang telah menjadi seiring waktu standar internasional yang semakin diakui. Perjanjian hukum lunak semacam ini seringkali menjadi sumber untuk mengembangkan susunan kata yang sebenarnya hukum yang keras. Kesepakatan dalam konvensi yang lebih formal dan umumnya menciptakan iklim kepatuhan dengan menetapkan standar normatif yang menjadikannya seefektif hukum yang keras, seperti yang telah diamati oleh pakar hukum. Nah, perjanjian ini seringkali menciptakan semangat nilai dan tujuan bersama sehingga dalam hal perilaku internasional, perjanjian ini memiliki nilai prediksi yang mirip dengan dinyatakan dalam hukum keras. Nah, Deklarasi Rio, Agenda 21, Tujuan Pembangunan Milenium, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah contoh hukum yang lunak. Bahkan hukum lunak dalam konservasi harus memiliki katalisator, meskipun setiap konvensi, perjanjian, atau protokol internasional merupakan produk dari keadaan yang unik. Pengembangan instrumen nasional dalam konservasi biasanya mengikuti proses 4 langkah. Yang pertama ada isu definisi, kedua ada fakta finding, dan ketiga pembentukan badan atau rezim internasional untuk mengatasi masalah tersebut, dan yang keempat ada konsolidasi dan penguatan rezim. Nah, Weiss dan Jacobson mengembangkan model konseptual berdasarkan keberhasilan aktual dari berbagai perjanjian lingkungan internasional untuk menunjukkan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi implementasi kepatuhan dan efektivitas perjanjian konservasi internasional. Weiss dan Jacobson telah menyarankan 3 strategi untuk memperkuat kepatuhan internasional. Yang pertama adalah sinar matahari, pendekatan yang berfokus pada mekanisme untuk membawa perilaku pihak-pihak utama agar terbuka untuk pengawasan publik, termasuk tindakan seperti pelaporan rutin, pengawasan sejawat, pemantauan di lokasi, serta akses dan liputan media. Kedua, pola perilaku pelaporan menimbulkan penguatan tersendiri karena mendorong perkembangan sistem informasi kepatuhan yang dibangun ke dalam struktur pemerintah. Sistem yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan melaporkan ketidakpatuhan. Yang terakhir, insentif positif berhasil jika suatu negara memiliki niat kepatuhan tetapi bukan kapasitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan 12.4 yaitu tentang tantangan saling ketergantungan di tahap global. Dalam poin ini kita akan membahas beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, 12.4.1 yaitu tentang sifat saling ketergantungan hukum di antara negara ataupun bangsa. Nah, baik hukum konservasi internasional dan hukum nasional itu sebetulnya masing-masing negara telah meningkat secara luas dan semakin matang dalam penerapannya selama 5 dekade terakhir ini.
Upaya konservasi di tingkat internasional itu semakin dipandu dan juga dibatasi oleh dua prinsip utama yang sering kali berlawanan arah. Prinsip yang pertama yaitu peningkatan kesadaran dan konsensus bahwa setiap bangsa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alamnya dan tidak boleh merusaknya untuk digunakan oleh generasi mendatang. Nah, hal ini menjadi sebuah prinsip yang pertama dalam upaya konservasi di tingkat internasional dan lain sebagainya. Nah, maka dalam prinsip ini terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, setiap generasi harus dituntut untuk melestarikan basis sumber daya alam dan budaya bangsanya sendiri, sehingga tidak membatasi pilihan yang tersedia bagi generasi yang akan datang dalam mengatasi masalah mereka dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua, setiap generasi harus menjaga kualitas lingkungannya sedemikian rupa sehingga tidak lebih buruk dari yang mereka terima. Dan akhirnya, anggota dari setiap generasi memiliki hak akses yang sebanding ke warisan generasi sebelumnya dan harus menjaga setiap akses ini untuk generasi mendatang. Nah, dari ketiga poin ini sebenarnya ini bukanlah sebuah basa-basi kosong, melainkan merupakan prinsip-prinsip dasar yang semakin mempengaruhi hukum bagaimana hukum internasional itu diekspresikan dan diterapkan. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu setiap negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya nasionalnya sendiri dan hak-hak ini tidak boleh dilanggar oleh negara lain. Sehingga dengan demikian, klaim yang bersaing atas pengelolaan konservasi yang bertanggung jawab demi keadilan antar generasi dan kedaulatan sumber daya nasional oleh berbagai negara itu dapat menimbulkan masalah. Nah, dalam dunia yang meningkatkan hubungan dan ketergantungan global, setiap negara yang mengambil inisiatif sepihak untuk konservasi global harus mempertimbangkan efek dari inisiatif tersebut terhadap negara lain untuk menciptakan hasil yang positif. Seperti itu. Nah, sehingga West dalam bukunya halaman 102 itu menyatakan bahwasanya hukum internasional selalu dikaitkan dengan hukum nasional karena diterapkan melalui hukum nasional, provinsi dan juga lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam 12.4.2 tentang sejarah kasus pertama atau kasus 1, yaitu perihal tuna dan lumba. Nah, pada tahun 1972 itu hanya 2 tahun setelah pengesahan NEPA dan hanya 1 tahun sebelum pengesahan Undang-Undang Spesies Terancam Punah yang diubah, Kongres AS ini memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut ataupun MMPA. Nah, MMPA ini adalah undang-undang yang relatif kecil dan tidak kontroversial yang mendapat dukungan partisipan yang luas. Dengan tujuan yang jelas dan sederhana, yaitu untuk melindungi spesies dan populasi mamalia laut yang tertentu yang mungkin ataupun bahkan dalam bahaya kepunahan atau penipisan akibat aktivitas manusia. Nah, salah satu mekanisme MMPA ini untuk mencapai tujuan ini adalah untuk mengurangi pembunuhan insidental atau cedera serius mamalia laut ke tingkat yang tidak signifikan mendekati angka kematian 0 atau tingkat cedera serius. Sehingga di sini kematian mamalia laut yang terkait dengan incidental kill semakin menjadi penyebab skandal dan kecaman publik dan pers, khususnya terkait pembunuhan lumba-lumba oleh nelayan tuna. Nah, mengapa dikatakan pembunuhan lumba-lumba oleh nelayan tuna? Karena para nelayan tuna ya itu menjadikan lumba-lumba itu sebuah indikator ya keberadaan tuna, sehingga mereka percaya bahwasanya lumba-lumba itu sering melakukan perjalanan langsung di atas gerombolan tuna. Maka dari itu para nelayan tuna ini itu memburu tuna dengan melacak keberadaan dari lumba-lumba tersebut. Nah, bahkan kebetulan bahwasanya lumba-lumba ini akan ikut terbunuh juga ataupun tenggelam ke dalam jaring-jaring ataupun mesin penghancur ataupun alat-alat yang digunakan oleh para nelayan.
Sehingga bukan hanya tuna yang mereka ambil, tapi lumba-lumba pun sebetulnya itu akan banyak diambil. Sebenarnya pada gambar di samping, itu merupakan proses penangkapan ikan tuna, yaitu pembunuhan tidak disengaja terhadap lumba-lumba yang terkait dengan penangkapan tuna, telah mengakibatkan kematian jutaan lumba-lumba di seluruh dunia. Nah, sehingga pada tahun 1984 ini, MMPA diubah untuk mewajibkan embargo impor tuna dari negara manapun yang armada komersialnya itu membunuh lebih banyak lumba-lumba daripada armada AS. Lalu pada tahun 1988, ya, di sini dikatakan juga Kongres menambahkan persyaratan tambahan untuk semua negara pengekspor tuna yang mencoba memasarkan tuna di Amerika Serikat. Itu negara-negara pengekspor tuna itu diharuskan untuk mengurangi pembunuhan spesies non-tuna yang tidak disengaja ke tingkat armada penangkapan ikan AS, dan dilarang menggunakan jaring apung skala besar, ya, mengepung mamalia laut tanpa bukti langsung keberadaan tuna, atau menggunakan dompet jaring pukat, ya, setelah matahari terbenam. Nah, kemudian amandemen ini juga menetapkan bahwa kegagalan untuk memenuhinya akan menyebabkan Menteri Perdagangan AS melarang impor tuna dari negara-negara yang melanggar peraturan tersebut, serta dari negara-negara di mana negara tersebut yang melanggar terhadap menjual tuna itu untuk mencegah pengiriman transnasional sebagai cara untuk mensiasati atau meregulasi. Akibatnya hal ini menempatkan embargo AS ataupun produk tuna dari negara yang melanggar itu tidak hanya dalam hubungan langsungnya dengan Amerika Serikat, tetapi secara tidak langsung itu di seluruh dunia. Ya, sehingga pada tahun 2016 di sini dikatakan AS meningkatkan tekanan terhadap pelanggar dengan menciptakan standar yang lebih ketat bagi perusahaan manapun yang menempatkan label aman bagi lumba-lumba pada produk tunanya. Nah, seperti itu. Jadi sehingga sebetulnya lumba-lumba ini bukanlah sebuah tujuan utama oleh para penelayan tuna, tapi hanya dijadikan sebuah indikator saja. Tapi dengan hal tersebut, sebetulnya lumba-lumba itu akan lebih banyak diburu oleh nelayan tuna secara tidak sengaja, bahkan disengaja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam 12.4.3 tentang sejarah kasus yang kedua, yaitu udang dan penyu laut. Nah, kita lihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Itu merupakan kapal laut dan juga jaring yang sangat besar. Ya. Sebuah extruder penyu perangkat ataupun TED yang dapat diinstal di jaring udang untuk melepaskan kura-kura dari jaring. Nah, TED ini dipasang dengan benar bisa mengurangi kematian penyu laut terkait dengan penangkapan udang hingga 97%. Apa sih TED? Nah, pada tahun 1989, Kongres AS itu menambahkan ketentuan bagi Undang-Undang Publik 101 sampai 162 yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Penyu. Nah, si Turtle Act dimotivasi oleh keprihatinan atas penurunan populasi ketujuh spesies penyu di seluruh dunia dan oleh studi ilmiah yang mengimplikasikan bahwasanya penggunaan jaring dalam penangkapan udang dalam kematian penyu. Salah satu konsumen udang terbesar sebetulnya di dunia adalah AS juga merupakan salah satu negara pertama yang menggunakan alat penyu ataupun TED. Nah, tadi apa itu TED? Nah, TED merupakan pintu jebakan bingkai yang dipasang di dalam jaring pemukat yang menahan udang di dalam jaring, tetapi memang mengarahkan keluar benda ataupun hewan yang lain yang lebih besar. Coba kita perhatikan dalam gambar tersebut. Itu ketika ada penyu yang masuk ke dalam jaring, si penyu tersebut sebetulnya bisa keluar kembali dari jaring. Nah, hal ini sehingga menjadikan bahwasanya tangkapan udang yang tadinya menjadi sebuah objek itu akan maksimal, sehingga penyu-penyu ini tidak akan tertangkap. Nah, kemudian pada tahun 1980-an, teknologi TED telah mencapai titik di mana dipasang dengan benar, itu sekitar 97%.
penyu yang ditangkap di jaring udang dapat dilepas liarkan hidup-hidup dan tidak terluka tanpa kehilangan udang. Seperti itu. Nah, kemudian pada poin selanjutnya, The Sea Turtle Acts itu melangkah lebih jauh untuk melarang impor ikan dari negara manapun yang gagal mengadopsi tindakan konservasi penyu laut yang semakin dengan yang sebanding dengan yang ada di Amerika Serikat. Sehingga Kongres AS itu memberlakukan Undang-Undang Konservasi Lumba-Lumba Internasional pada tahun 1992. Lalu pada tahun 2004 AS juga bernegosiasi dengan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah kasus yang ketiga, yaitu tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik. Nah, pada tahun 2001 itu Brazil mengesahkan undang-undang sementara, ya, mengesahkan undang-undang sementara nomor 2186 sampai 16 untuk memastikan keamanan dan pemanfaatan berkelanjut dan keanekaragaman hayatinya dengan mengatur akses ke sumber daya genetik dan produk turunannya. Nah, selama beberapa dekade ini, perusahaan asing besar, terutama industri farmasi, telah mencari akses ke sumber daya ini untuk menginformasikan dan mendukung pengembangan produk mereka sendiri. Sehingga kebanyakan dari apa yang disebut dari sumber daya ini ataupun ditemukan oleh ilmuwan barat, bahwasanya para pemilik perusahaan ataupun yang lainnya itu mengorbankan masyarakat adat dan komunitas lokal tanpa persetujuan atau keterlibatan mereka terhadap sebagai pemegang pengetahuan tersebut. Kita lihat dalam gambar di samping kanan. Di situ ada genetic research, kemudian ada traditional knowledge, ya. Kemudian di bawahnya ada provider. Nah, sehingga dari provider ini akan muncul ataupun turun ke dalam user ataupun pengguna. Sehingga nanti sebetulnya dari genetic research ataupun traditional knowledge ini itu ujung-ujungnya itu akan menghasilkan sebuah benefit di bawah. Sehingga tanpa disadari mereka ataupun hal ini merupakan sebuah pemanfaatan lokal, ya, pemanfaatan lokal yang digunakan ataupun dimanfaatkan oleh beberapa pihak dari keanekaragaman hayati dan juga sumber daya genetik yang ada di dalam masyarakat adat ataupun komunitas lokal yang ada, seperti itu. Nah, pada tahun pada tahun 2015 Undang-Undang tentang Keanekaragaman Hayati ataupun UU 13123 ini disahkan dan Undang-Undang sementara 2186 ataupun sampai 16 itu dicabut. Nah, kenapa hal ini dicabut? Karena berhasil menanggapi dengan berbagai upaya untuk melakukan reformasi, namun karena kompleksitas masalah baru tahun 2015 ini tadi dicabut, ya, sehingga melihat dari beberapa fenomena yang ada, terlepas dari ambisi dari beberapa faktor ataupun beberapa pihak, itu menegaskan bahwasanya penelitian yang melibatkan akses ke warisan genetik itu kemungkinan besar akan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dibagikan, seperti itu. Sehingga Undang-Undang tentang Keanekaragaman Hayati ini berusaha untuk mencakup semua penelitian dan informasi genetik terkait penggunaan yang ditemukan di mana saja di dalam wilayah nasional, landas kontinen, laut teritorial, ataupun zona ekonomi eksklusif. Nah, peneliti asing hanya akan dapat mengakses keanekaragaman hayati asli jika dikaitkan dengan lembaga penelitian ilmiah dan teknologi Brazil, publik ataupun swasta, yang pada akhirnya harus bertanggung jawab untuk mendaftarkan aktivitas penelitian tersebut, sehingga nanti tidak akan ada pemanfaatan tersendiri dari para peneliti asing, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir di sini ada hasil
dan prospek di masa depan. Nah, melihat dari kasus-kasus konflik konservasi yang sulit ini menawarkan wawasan yang luas tentang dunia interaksi kompleks antara hukum konservasi nasional dan internasional. Kepentingan publik dan industri swasta ataupun birokrasi pemerintah, LSM, dan masyarakat adat, itu mereka menggambarkan garis tipis antara kepemimpinan konservasi dan di mata beberapa orang itu imperialisme konservasi ataupun proteksionisme itu dengan ekonomi yang disamarkan sebagai konservasi. Ya, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya suatu negara tidak dapat yakin bahwa ia akan menang di pengadilan internasional, ya, kecuali dengan beberapa poin. Pertama, itu tindakan tersebut tidak diberlakukan secara sepihak. Ya, kemudian kerugian yang ditimbulkan itu bersifat lokal. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya dalam poin ini yang kami angkat, komitmen seluruh dunia saat ini terhadap perdagangan bebas, ya, bebas global telah membentuk badan-badan internasional seperti WTO yang keputusannya memiliki kekuatan hukum. Ya. Nah, keputusan tersebut dapat mengesampingkan undang-undang yang disahkan oleh satu negara dalam masalah perdagangan internasional. Karena melihat dalam badan-badan internasional yang ada di sebelum-sebelumnya, ya, baik itu badan nasional khusus dari AS ataupun yang lainnya, itu kebanyakan merupakan sebuah siasat tersendiri dari setiap negara untuk menguntungkan setiap negara tersebut. Sehingga, nah, dalam keputusan yang ini ataupun dalam badan-badan internasional seperti WTO ini tadi mengesampingkan hal tersebut. Ya, dalam keputusan tuna, lumba-lumba dan juga udang penyu, ya, WTO ini menunjukkan preferensinya terhadap kesepakatan multilateral dan internasional untuk mencapai tujuan konservasi dibandingkan dengan inisiatif nasional unilateral. Kemudian, keterlibatan yang berarti dari komunitas adat dalam perlindungan keanekaragaman hayati akan membutuhkan peningkatan kepekaan terhadap cara lain untuk mengetahui ekosistem dan sumber daya mereka. Sehingga pada perkembangan hukum dan kebijakan konservasi menunjukkan tema yang berulang. Itu yang pertama, pengawasan terhadap pers dan yang bebas dan keterlibatan masyarakat yang terpelajari memungkinkan organisasi swasta dan warga negara untuk membuat perbedaan dalam hal yang terjadi. Yang kedua, bahkan upaya yang tidak sempurna pada perundang-undangan internasional dapat membuahkan hasil yang positif dan harus diupayakan untuk mencapai tujuan akhir dari sistem perundang-undangan konservasi internasional yang komprehensif dan terkoordinasi. Terakhir, dari program efektivitas konservasi yang langgeng itu sangat dipengaruhi oleh insentif ekonomi yang dibuktikan dengan upaya penyelamatan lumba-lumba dari penangkapan tuna, penyu dari jaring udang, dan keanekaragaman hayati genetik dari prospek farmasi yang tidak bermoral. Nah, jadi para ahli biologi konservasi itu sebetulnya harus lebih cerdik dalam memahami hukum-hukum dan kebijakan agar penelitian mereka itu berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan konservasi. Sehingga tidak ada sebuah kesenjangan ataupun kerugian tersendiri dari beberapa pihak yang ada. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.